فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Di Damas biasa banyak itu tukang-tukang potong. Mereka biasanya panen pesta besar ketika mendekati hari raya. Oh, beratur memang diniagakan. Dan mereka para tulab, jadi mereka tahu nggak boleh gini atau yang ini yang boleh gitu, mereka tahu enak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir-akhir muka surat 487 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah tentang ayat ini, falamma atauhu mausiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Tatkala mereka mendatangkan kepada Yakub janji-janji mereka, janji yang kuat, mausiqon, janji yang teguh, maka beliau mengatakan Allah sebagai yang mengurusi apa yang kita ucapkan ini. Akadal mawasik wa qarrarul uhud. Beliau menguatkan perjanjian tadi dengan menyebut nama Allah, dan beliau menetapkan perjanjian tersebut juga, yaitu beliau sudah sepakat. Wahta toli nafsihi fi waladih, dan beliau berhati-hati untuk dirinya sendiri pada anaknya yang nanti tapi ya pembahasannya. Walan yughniya hadzarun min qadar, walaupun kehati-hatian tidak akan berguna terhadap takdir. Tapi ini adalah amalan zahir. Kita tak tahu takdir kita dan kita diwajibkan al-akhdhu bil asbab. Cuma hati kita meyakini ini semua tidak ada gunanya kalau Allah tidak mengizinkan. Walaula hajatuhu wa hajatu qaumih ilal mirah, kalau bukan karena hajat Nabi Yakub dan hajat kaumnya kepada bahan makanan, lama ba'asal waladal aziz, niscaya beliau tidak akan mengirimkan anak yang sangat mulia itu, yaitu saudaranya Yusuf. Hanya saja karena hajat, ya sudah harus dikirimkan anak itu juga dengan sebab-sebab tadi, sambil tetap berusaha. Walakinnal aqdar laha ahkam, tetapi takdir-takdir memang memiliki hukum-hukum. Warabbu ta'ala yuqaddiru ma yasha, Allah Ta'ala menakdirkan apa yang dia kehendaki. Wa yakhtaru ma yurid, dia memilih apa yang dia inginkan. Wa yahkumu ma yasha, menghukumi apa yang dia maukan. Wa huwal hakimul alim, dia maha penuh hikmah lagi maha mengetahui. Walaupun itu menyakiti nabinya, padahal nabinya adalah Israel, yaitu kekasih Allah. Istilah Israel, kekasih atau Sofiyullah, yaitu pilihan Allah. Tapi ini bagian dari ujian dan untuk menambah derajat beliau di akhirat. Summa amarahum alla yadkhulul madinata min babin wahid. Kemudian beliau memerintahkan kepada mereka untuk tidak masuk ke kota tersebut, entah di masa itu ya, entah Qahirah, akhirnya bukan Qahirah ya. Qahirah ini dibuat Bani Saljuk. Tapi ya Mesir di masa itu entah ibu kotanya di mana, dan tak mungkin Iskandaria. Iskandaria dibuat tatkala Romawi menguasai Mesir. Entah ibu kota Mesir kuno di mana, anak tak tahu. Di masa Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf ya, betul, di masa Nabi Yusuf. Walakin liyadkhulu min abwabim mutafarriqah, tetapi hendaknya mereka masuk ke kota itu dari pintu yang beraneka ragam, yang berlainan. Arada alla yusibahum ahadun bil ain. Ada yang mengatakan beliau ingin agar tidak ada seorang pun yang menimpakan ain kepada mereka. Wadzalika li'annahum kanu ashkalan hasanah, karena mereka adalah memiliki bentuk yang bagus, fisikal yang bagus, wasuwaron badi'ah, dan raut muka yang indah. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Muhammad ibnu Ka'ab wa Qatadah wa Suddi wa Dhahak. Wakil ada yang mengatakan arada ayyatafarraqu la'allahum yajiduna khabaran li Yusuf. Beliau ingin mereka berpencar-pencar agar mereka mendapatkan berita tentang Yusuf. Walaupun ini tidak disebut sama sekali. Dari mana mereka tahu Yusuf ada di Mesir? Kemungkinan kedua lemah. Makanya yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di adalah yang pertama, masalah ain. Wallahu a'lam juga. Tayyib, au
yuhaddatsuna anhu bi aisari syai', atau agar mereka mendapatkan cerita tentang Yusuf dengan cara yang paling mudah, dengan menyebarkan mata-mata ke sana kemari. Qalahu Ibrahim An-Nakhai wal awwal adhar, ya, yang pertama lebih jelas. Perkara yang kedua tidak disebut-sebut. Dari mana mereka tahu Yusuf di Mesir, bukan di negara yang lain misalkan. Walihada qal, maka dari itu beliau mengatakan wa ma ughni ankum minallahi min syai', aku tidak berguna sedikit pun untuk kalian dari ketetapan Allah sedikit pun. Ini mengisyaratkan demi keselamatan kalian, bukan demi mencari Yusuf, tapi keselamatan kalian sendiri dari penyakit ain. Allah Ta'ala walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, tatkala mereka masuk dari arah yang diperintahkan oleh ayah mereka kepada mereka, maka na yughni anhum minallahi min syai', maka Yakub tidak berguna untuk mereka dari ketetapan Allah sedikit pun. Ya, ini terkait dengan keselamatan mereka. Tanpa seizin Allah tak ada gunanya. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, hanya saja karena suatu hajat pada jiwa Yusuf yang ingin beliau tetapkan. Wa innahu ladzu ilmin lima alamnah, dan sungguh Yakub benar-benar memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang besar dari apa yang kami ajarkan kepadanya. Tahu ini adalah cara yang bermanfaat, walaupun secara takdir ya tak ada yang berguna, hanya kalau Allah menghendaki baru berguna. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya jelas para nabi memiliki kelebihan ilmu, walaupun anak-anaknya sering mengejek ayahnya. Wa inda ahlil kitab, menurut ahli kitab, annahu ba'asa ma'ahum hadiyatan ilal aziz, Nabi Yakub mengirimkan kepada mereka hadiah kepada si pembesar itu, mungkin Nabi Yusuf, minal fustuk. Tak tahu, kalau di Yaman fustuk adalah sejenis kacang yang masin-masin itu yang keras. Ada yang mengatakan kacang kuda, tak tahu. Fustuk. Lus juga sejenis kacang. Ada yang mengatakan dia yang dipakai untuk coklat, apa itu namanya? Yang coklat Cadbury itu kadang lupa istilah. Semacam hazelnut, betul, lus hazelnut. Apa ini? Sonaubar, tak tahu. Wal butam wal asal ma'ruf ya. Wa akhadud darahimal ula, mereka mengambil dirham yang pertama. Wa ardon akhar, dan arad yaitu barang perniagaan, urudut tijarah, arad barang perniagaan yang lain. Tak tahu kenapa tahu-tahu ada dirham juga, mungkin ya untuk membeli bahan makanan. Kemudian walamma dakhalu ala Yusuf, jadi selain membawa barang-barang untuk dibarter atau dipakai untuk membeli, yang Yusuf mengembalikan ke mereka membawanya lagi ditambah hadiah, boleh jadi. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah, tatkala mereka masuk menemui Yusuf, maka Yusuf memeluk saudaranya. Enggak herankah nanti mereka lihat, kenapa tahu-tahu dipeluk, ini Yusuf kah? Tapi menurut cerita Israiliyat, dan itu bukan mustahil, masing-masing memang diperiksa satu-satu untuk kehati-hatian. Nah, tatkala giliran yang ini diperiksa satu-satu, yaitu yang lain tidak boleh hadir, waktu itulah dipeluk. Qala ana akhuk, beliau mengatakan aku adalah saudaramu. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka jangan engkau terlampau berduka cita. Ya, beta'is, berduka cita yang besar, ba's, disebabkan oleh perbuatan mereka yang dahulu. Walaupun wallahu alam bagaimana, apakah sepanjang perjalanan ada masalah, karena kanu ya'malun ini menunjukkan apa? Tajaddud. Kalau dalam Israiliyah dikatakan sepanjang jalan mereka sering menyakiti si Bunyamin, tetap mereka dengki. Sebagaimana awal-awal dari surat Yusuf itu, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Jadi kedengkian bukan hanya pada Yusuf, tapi pada Bunyamin. Makanya dalam Israiliyat sepanjang jalan juga dikacau. Makanya Nabi Yusuf mengatakan bima kanu ya'malun, apa yang sering mereka perbuat. Wallahu a'lam. Falamma jahazahum bijahazihim, tatkala Nabi Yusuf telah mempersiapkan perbekalan untuk mereka dengan mirahnya juga, dengan bahan makanan juga,
ja'ala siqayata fi rahli akhi. Beliau meletakkan siqayah, yaitu cawan piala raja, piala gelas piala, fi rahli akhi, di bagian perbekalan saudaranya. Tatkala memasukkan bahan makanan, ya jelas mereka tidak tahu beliau memasukkan itu. Adapun kalau yang lain yang mungkin membaca Al-Qur'an di masa itu mungkin titik kurang, harokat juga kurang, membaca tidak belajar langsung ke ahlinya, meriwayatkan dengan fi rijli akhi. Siqayah dibaca safinah, ja'ala safinah fi rijli akhi. Jadi kacau lah, gimana kapal di kaki saudaranya. Terus dikatakan mencuri kapal, mustahil. Baik, diriwayatkan dengan sanad yang banyak oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Hamqa wal Mughafalin. Ada rawi yang meriwayatkan macam itu. Ya jelas sangat asing jadi maknanya. Summa adzana muadzin, kemudian ada penyeru yang berseru, ayyatuhal ir, wahai rombongan, innakum lasariqun, sungguh kalian benar-benar pencuri. Qalu wa aqbalu alaihim, maka mereka berkata sambil memalingkan wajah ke arah orang-orang tadi, ke arah para pelayan, madza tafqidun, apa yang hilang dari kalian, apa yang kalian merasa kehilangan darinya. Ini adalah bagusnya cara bicara anak-anak Nabi, bukan madza nasrik, apa yang kami curi. Walaupun itu kalimat boleh juga, kalian menuduh saya mencuri, apa yang kami curi. Tetapi untuk menunjukkan bara'ah, kami tak berbuat apa-apa. Mereka mengatakan madza tafqidun, kalian hilang apa, bukan apa yang kami curi. Walaupun dua-duanya sama aja, tapi ini menunjukkan lebih tidak ada kena-mengena. Kami tak tahu berbuat apa, kalian kehilangan apa sih. Menunjukkan betul-betul kami ini bebas dari permasalahan kalian, tidak terbabit apa-apa. Madza tafqidun. Sambil bukan membelakangi, tapi sekalian menghadap ke penuduhnya, menunjukkan mereka berani karena mereka yakin mereka tidak bersalah. Qalu nafqidu suwa'al malik, mereka mengatakan kami kehilangan gelas piala raja. Tapi Yusuf kan bukan raja, tapi biasalah ya, dapat hadiah dari raja, para menteri yang berjasa dapat hadiah khusus dari raja. Makanya boleh saja dia memiliki gelas piala raja. Tahu-tahu hilang menurut cerita dalam ayat ini. Walimang ja'a bihi himlu ba'ir, dan untuk orang yang mampu mendatangkan gelas piala tadi, dia akan mendapatkan bahan makanan seberat yang dipikul onta, jadi tambah satu lagi. Ini kata Al-Qurtubi, ini termasuk dalil adanya ja'alah, yaitu sayembara. Barang siapa mampu begini, maka dia akan mendapatkan hadiah, dan itu sah, tidak masalah, tidak ada paksaan. Yang tidak mampu tidak dikenai hukuman apa-apa. Yang mampu akan dapat hadiah. Walaupun ini juga ada tipu daya. Kalau tahu-tahu mereka, ini ada, ketahuan, kamu yang mencuri lah. Jadi sayembara ini untuk menguji. Kalau rombongan tadi ternyata yang tertuduh mencuri mengeluarkan itu, malah semakin orang jadi semakin ragu dan bimbang. Jangan-jangan kalian memang pencurinya. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjamin, za'im kafil, menjamin hadiah tadi. Qalu tallah, maka saudara-saudara Yusuf mengatakan, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard, sungguh kalian benar-benar telah mengetahui kami tidak datang untuk membuat kerusakan di bumi. Ini adalah apa? Yaitu al-ihtijaj bi ilmil khusum, yaitu berhujjah dengan pengetahuan lawannya. Kalau yang kemarin Nabi Yusuf berhujjah dengan apa? Pengakuan lawannya. Pengakuan musuh itu hujjah terkuat. Musuh mengatakan, oh Yusuf memang jujur, itu kuat. Musuh yang biasanya dengki dan tidak suka tapi mengakui. Nah di sini saudara-saudara Yusuf berdalilkan dengan pengetahuan mereka, pengetahuan para penuduh. Kalian sendiri sudah tahu kami datang bukan untuk membuat kerusakan. Dan ini kalimat lebih kuat daripada yaitu apa? Taullahi manufsidu fil ard. Tapi qad alimtum, yaitu ilmu kalian sebagai hujjah bahwasanya kami ini bukan datang untuk membuat kerusakan. Nah, ini cara ihtijaj yang kuat sekali dari saudara-saudara Yusuf. Ya jelas kali ini mereka tidak bersalah apa-apa.
Wa ma kunna sariqin, dan kami sendiri bukan pencuri. Ini juga ma'tuf ke alimtum. Kalian sudah tahu kami ini bukan pencuri. Bagaimana mereka tahu? Menurut Israiliyat kan Nabi Yusuf memang sudah memeriksa satu-satu siapapun yang datang untuk yang bukan dari penduduk Mesir akan diperiksa. Jangan-jangan mata-mata atau apa. Walaupun ini tambahan-tambahan Israiliyat, tapi bukan mustahil. Bagaimana mereka tahu? Berarti memang mereka sudah memeriksa siapapun yang datang ke Mesir, sehingga tahu latar belakang keluarga ini bukan keluarga pencuri. Bahkan ketika Yusuf ragu-ragu, katanya kalian ada berapa itu? Ada 12 orang. Kenapa sekarang hanya 10? Oh yang satu hilang, oh yang satu di bapaknya. Ini kami terus diminta datang juga membuktikan kami memang jujur. Kami bukan pencuri, bukan perusak. Baik. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka kalau yang tadi apa itu wa ana bihi zaim, ini mungkin ucapan salah satu pembantu atau ini adalah ucapan Nabi Yusuf, tapi mungkin pembantu. Nah, yang berikutnya para pembantunya dari kalangan orang Mesir mengatakan, apa balasannya jika kalian dusta? Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan kalau tak salah, karena beliau membahas itu di 3 tempat. Juga dalam I'lamul Muwaqqi'in, yang satu lagi terlupakan anak. Membahas bahwasanya ini tafsir dari firman Allah Ta'ala, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami membuat tipu daya untuk menguntungkan Yusuf. Jadi tahu-tahu para pembantunya tidak menghukum mereka dengan hukuman yang berlaku di Mesir, tapi hukuman dari mana? Hukuman dari orang-orang Bani Israel sendiri. Pelayan tidak mengatakan hukum kami begini, tapi apa balasannya menurut kalian? Jadi apa? Para pelayannya justru menyerahkan hukum itu kepada rombongan tadi, yaitu kepada Bani Israel. Sementara ini akan sesuai dengan keinginan Nabi Yusuf agar saudaranya tidak perlu pulang. Apa balasannya jika kalian dusta? Qalu jazaohu mau wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf dengan syariat Bani Israel, balasannya adalah barang siapa benda itu didapati ada pada perlengkapan dia atau kendaraan dia, maka dia yang menjadi balasannya. Ini syariat Bani Israel. Pencuri, maka dia sebagai gantinya. Baik. Sebagaimana nanti syariat ini masih berlaku di zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Kambing yang menyebabkan rusaknya kebun itu, kambingnya sebagai ganti. Walaupun Nabi Sulaiman mendatangkan ijtihad yang baru dan Allah ridhoi. Tidak perlu kambingnya jadi ganti, tapi cukup dimanfaatkan sambil orang yang pemilik kambing memperbaiki kebunnya. Baik, ini adalah dari ajaran Bani Israel, dan itu sesuai dengan keinginan Nabi Yusuf. Tanpa Nabi Yusuf perlu banyak bicara. Malah para pelayan itu yang menyerahkan hukum kepada Bani Israel. Ilahuna wallahu a'lam.